Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan ketiga dan juga pembahasan ketiga tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Seperti biasanya, sebelum kita memulai aktivitas kita, khususnya pengajian kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah, Ummul Kitab, kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan keluarganya, dan juga pengarang kitab ini dan pendiri kampus kita, Profesor Dr. Kiai Sahabuddin. Ala hadhinya ila hadrul Mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa jami' ulama wal auliya, khususan Syekh Tahir bin Shalih Jazair wa muassis Jami'at Asy'ariyah dan Profesor Dr. Kiai Sahabuddin. Lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-mabhatsus tsalits, pembahasan ketiga. Fil imani bi kutubihi subhanahu wa ta'ala, dalam iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa i'tiqadu bi kutubillahi ta'ala, bagaimana meyakini dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. A'taqidu anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala anbiya'ihi wa baina fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Saya meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kitab yang diturunkan kepada para nabinya, dan kemudian menjelaskan dalam kitab tersebut menjelaskan tentang perintah-perintahnya, tentang larangan-larangannya, tentang janji-janjinya, dan tentang ancaman-ancamannya. Wa hiya kalamullahi ta'ala haqiqatan badat minhu bila kaifiyatin qaulan, yaitu kitab tersebut berupa firman-firman Allah yang menjelaskan di dalamnya tentang hal yang tadi tanpa ucapan, ya, bila kaifiyatin qaulan wa anzalaha wahya, dan kemudian kitab tersebut itu diturunkan dalam bentuk wahyu. Min tilkal kutub, dari sebahagian kitab-kitab tersebut, yaitu At-Taurat wal Injilu waz Zabur wal Quran, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kaifa i'tiqaduka bit Taurati, bagaimana meyakini adanya kitab Taurat. A'taqid anna Taurata kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala anzalahu ala kalimihi Musa alaihi salam. Kita meyakini bahwa sesungguhnya kitab Taurat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa dzalika li bayanil ahkami syar'iyyati wal aqaidi shahihati al maradhiyah. Dan kitab Taurat tersebut menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, tentang akidah-akidah yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabasyirin bi zuhuri nabi min bani Ismail wa huwa nabiyuna alaihi assalatu wassalam, dan berita gembira tentang munculnya nabi dari bani Ismail. Wa huwa nabiyuna, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal isyarati ila annahu ya'ti bi syar'in jadidin yahdi ila daris salam, dan petunjuk bahwa sesungguhnya akan datang nabi yang terakhir tersebut dengan syariat yang baru dan petunjuk untuk ke desa yang selamat, dari salam atau surga, maksudnya desa yang selamat, ya. Kemudian kaifa i'tiqaduka fi Zabur, bagaimana engkau meyakini tentang kitab Zabur. A'taqidu anna Zabur
kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala anzalahu ala sayyidina Daud alaihissalam. Bagaimana engkau meyakini tentang kitab Zabur? Saya meyakini bahwa sesungguhnya kitab Zabur tersebut adalah bagian dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa ibaratun an adaiyatin wa adkarin wa mawa'izah wa hikamin. Yaitu kitab Zabur tersebut berupa di dalamnya terdapat ungkapan-ungkapan. Adapun juga beberapa doa-doa, wa azkarin, dan kemudian nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah. Walaysa fihi ahkamu syar'iyyatun li'anna Dawud alaihissalam kana ma'muran bittiba'i syar'iyyatil musawiyah. Dan di dalam kitab Zabur tidak terdapat hukum-hukum syariat, karena Nabi Daud alaihissalam itu syariatnya mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Kaifa i'tiqaduka fil Injil? Bagaimana engkau meyakini tentang kitab Injil? A'taqid annal Injila kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala anzalahu ala Masih Isa alaihissalam. Saya meyakini bahwa sesungguhnya Injil itu kitab di antara beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa dzalika li bayanil haqaiqi wa da'watil khalqi li tauhidil khaliq. Adapun kitab Injil tersebut untuk menjelaskan beberapa perkara-perkara yang benar dan mengajak kepada seluruh makhluk untuk mengesahkan Tuhan pencipta. Wa nuskhi ba'dil ahkamit Taurati al-far'iyyati ala hasbil iftida, dan menghapus beberapa hukum-hukum syariat yang ada pada kitab Taurat yang dianggap sudah tidak relevan atau sudah tidak sesuai dengan masanya Nabi Isa. Wa tabsyiri bi zuhuri khatimil anbiya, dan berita gembira. Dan adapun di dalam kitab Injil disebutkan munculnya berita gembira akan munculnya Nabi Muhammad SAW. Namun memang ini yang kita yakini, ya, ini yang kita yakini sebagai umat Muslim, tanpa menafikan, tanpa menghina keyakinan sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Kemudian, kaifa i'tiqaduka fil Qur'an? Bagaimana engkau meyakini tentang Al-Qur'an? A'taqidu anna al-Qur'ana asyrafu kitabin anzalahu Allah Subhanahu wa ta'ala ala asyrafi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya meyakini bahwa sesungguhnya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia tersebut adalah semulia-mulianya kitab yang diturunkan kepada semulia-mulianya di antara para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adab kita ketika kita mendengarkan Nabi Muhammad disebutkan, maka sebaiknya kita senantiasa bersolawat, yaitu dengan sallallahu wasallam alaihi atau Allahumma sholli wasallam alaihi. Kita lanjut. Wa huwa akhirul kutubi al-ilahiyah nuzulan, yaitu Al-Qur'an tersebut adalah salah satu kitab yang terakhir dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa nasikhun li jami'il kutubi qablahu, dan Al-Qur'an tersebut menghapus atau menghapus atau melengkapi kitab-kitab yang ada pada sebelumnya. Wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamah, dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu akan tetap sampai hari kiamat. La yumkinu an yalhaqahu taghayyirun wa la tabdilun. Tidak akan mungkin Al-Qur'an tersebut menemukan perubahan ataupun penggantian. Jadi sampai hari kiamat Al-Qur'an tersebut tetap original. Wa huwa a'zamu ayatin ala nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li kaunihi a'zamal mu'jizat.
Adapun Al-Quran tersebut adalah bukti tanda keagungan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena Al-Quran itu lebih sangat mulianya kemukjizatan. Li ayyi syai'in kana Al-Qur'anul Karim a'zamal mu'jizati. Di mana letak kemukjizatan atau keagungan mukjizat dari Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim? Inna makana Al-Quran a'zamal mu'jizat likaunihi ayatan aqliyatan baqiyatan madad dahr. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah mulia-mulianya mukjizat karena Al-Quran adalah bukti akal yang tetap untuk selama-lamanya. Bukti tanda bahwa orang yang berakal itu pasti meyakini akan kebenaran Al-Quran. Tusyahadu kulla hinin bi'ainil fikri wa siwahu minal mu'jizati inqadat biinqidha'i waqtiha. Dilihat kalau kita menyaksikan atau kita melihat setiap masa dalam pandangan pemikiran selain Al-Quran itu wasiwahu minal mu'jizati inqadat biinqidha'i waqtiha. Maksudnya begini, kalau kitab-kitab yang lain dia akan selesai pada masanya masing-masing. Taurat selesai pada masanya Nabi Musa, Injil selesai pada masanya Nabi Isa. Akan tetapi Al-Quran itu tidak akan selesai masanya sampai pada hari kiamat. Ini salah satu tanda bukti keagungan Al-Quran. Falam yabqa minha atharun ghairul khabari. Dan tidak tetap batas-batas atau tidak akan tetap itu kitab-kitab yang lainnya akan bekasnya dari selain informasi. Wa wajhu ijazi annahu balagha fil fasahati wal balaghati ila haddin kharaja an tawqil bashar. Dan i'jazi ini kan sebenarnya mukjizat ini kan dari kata a'jaza yu'jizu ini ya, atau melemahkan. Ajazun itu kan melemahkan. Jadi pada hakikatnya mukjizat itu adalah melemahkan lawan-lawan atau tandingan-tandingan dari Nabi atau dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga di sini dijelaskan bahwa Al-Quran itu melemahkan lawan-lawannya dari segi kefasihan, dari segi kesusastraan, sampai Al-Quran tersebut tidak mampu dijangkau oleh manusia. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahadda bihi al-arab al-arba'a wa hum afsahul umami lisanan. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditantang dengan adanya Al-Quran oleh orang-orang Arab yang fasih dalam berbahasa Arab. Dan lisannya itu sangat fasih. Wa awdahuhum balaghatan wa bayanan. Dan kemudian mereka itu mampu menjelaskan tentang kefasihan di bagian bahasa kesusastraannya. Jadi para orang-orang Arab tadi itu menantang Nabi dengan adanya Al-Quran. Ya. Kemudian وقد وصلوا في عصره في البلاغة وفصح الخطاب لحال يحير العقول ويدهش الألباب. Al-Quran telah sampai pada masa Nabi Muhammad SAW itu dalam bahasa yang sangat sempurna ya. Maksudnya saya katakan tadi, kesusastraan dan kefasihan yang bagus kepada orang yang diajak dialog ini untuk menunjukkan pada keadaan yuhairul uqul yang membingungkan akal wa yudhishul
albab, yang membingungkan pada perenungan atau akal. Akal ini maksudnya akal yang dalam perenungan ya. Nah, kemudian wa baqiya fihim 23 'aman wa huwa yatahaddahum bil Qur'an a'azama tahaddin. Dan Nabi Muhammad SAW itu tetap dilawan, walaupun dalam segi bahasa itu membingungkan mereka, dalam segi kesusastraan membingungkan mereka, padahal mereka ini adalah sefase-fasenya bahasa Arab. Mereka tetap menantang Nabi Muhammad SAW itu dengan tantangan selama 23 tahun dan menantang Al-Quran dengan tantangan yang hebat ya. Wa yatasadda li taqri'ihim bihi wa itarati himamihim li ta'arrudi lil mu'aradati a'azama tasaddin. Dan Nabi Muhammad SAW itu mencegah ya adanya cacian mereka terhadap Al-Quran dan membangkitkan orientasi pemikiran mereka dengan perlawanan. Dan perlawanannya betul-betul sangat besar, perlawanan yang sangat besar. Fatarotan yatlubu minhumul ityan bimithli suratin minal Qur'an. Maka selain itu Nabi Muhammad mencari dari orang-orang Arab tersebut itu untuk mendatangkan surah seperti atau ayat seperti ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad menantang balik kepada mereka yang menantang Al-Quran. Apakah ada yang mampu menandingi bahasanya Al-Quran? Wa an yasta'inu biman sya'uhu minal insi wal jan. Dan mereka, orang-orang Arab tersebut itu meminta pertolongan kepada teman-temannya, orang-orang Arab yang lain, bagian dari manusia, dan sekalipun itu jin. Wa taratan yasimuhum bil ajizi an dzalik. Dan maka selain itu Nabi Muhammad memberi tanda kepada orang-orang Arab tersebut kalau tidak mampu mendatangkan seperti ayat Al-Quran dengan tanda yang lemah. Wa adami qudratihim ala sulukil tilkal masalik. Dan adapun orang Arab tersebut tidak mampu untuk memperluas dari beberapa jalan untuk menantang Al-Quran tersebut. Wahum dzun nufus al-abiyyah wa ahlul hamiyati wal asobiyati fa'ajazu an dzalik an akhirih. Jadi adapun orang-orang Arab tersebut itu mempunyai watak yang membangkang, dan mereka itu mempunyai watak itu gampang panas, kalau dalam istilah bandarnya percaya. Kemudian mereka juga kuat dalam segi kesukuan, sehingga mereka itu lemah untuk melawan atau untuk membuat tandingan-tandingan baru dari Al-Quran tersebut. Wataraku al-mu'aradata bil kalami li al-mu'aradati bil husam. Dan ketika mereka tidak mampu melawan dalam segi bahasanya, dalam segi kesusastraannya, menandingi Al-Quran, maka mereka meninggalkan tantangan-tantangan tersebut dengan berupa ucapan dan menuju kepada tantangan dengan menggunakan pedang atau maksudnya perang.
wal adalu 'anil muqabalati bil lisan, dan pindah dari yang tadinya menandingi melalui lisan ilal muqabalati bisinan, dengan menandingi menggunakan tombak. Wa haitsu ajaza arabu dzalikal asr, sekiranya mereka sudah lemah pada masa itu, faman siwahum yakunu a'jazu fi hadzal amri. Adapun selain orang Arab, yakunu a'jazu, lebih lemah dari hal tersebut. Jadi kalau orang Arab saja tidak mampu menandingi Al-Qur'an, orang-orang Arab saja yang fasih dalam bahasanya sendiri itu tidak mampu menandingi secara bahasanya Al-Qur'an, apalagi orang di luar Arab, pasti lebih lemah. Wa qad madha ila al-an aktsara min alfi wa thalathami'atin amin, dan telah lewat masa sekitar 1300 tahunan sebelum ini, maksudnya menurut versi penulis atau pengarang ini, walam yujad ahadun minal bulaghai illa wa hum muslimun aw dhus islamun, islamin, dan tidak didapatkan seorang pun dari pakar-pakar bahasa kecuali orang-orang yang pasrah kepada Al-Qur'an dan yang ikut kepada Al-Qur'an. Jadi tidak akan kita dapatkan selama 1300 tahun, atau sekarang itu sudah berapa? Sudah 1400 tahun yang lalu, ya, dalam masa Hijriyah. Itu tidak akan mungkin didapatkan, mungkin ya pasti sampai kiamat, yang mampu menandingi Al-Qur'an tersebut dari segi bahasa, kecuali orang-orang yang pasrah kepada Al-Qur'an dan orang-orang yang ikut kepada Al-Qur'an. Fadalla ala annahu laysa min kalamil bashar, dan itu salah satu bukti bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu bukan dari kata-kata manusia, bal huwa kalamul khaliqul wal qudar, akan tetapi itu adalah firman dari pencipta atau ucapan dari pencipta yang sangat berkuasa dan sangat kuat. Anzalahu tasdiqan li rasulihi wa tahqiqan li maqbulihi, yang dimana penguasa tersebut atau khaliq, pencipta tersebut itu menurunkan untuk membenarkan utusannya. Jadi Al-Qur'an tersebut itu adalah bukti bahwa kebenaran yang dibawa oleh utusannya itu benar. Wa tahqiqan lima qulihi, dan menyatakan kebenaran akan ucapan-ucapan dari utusannya. Wa hadzal wajhu wahdahu kafin fil ijazi wa qad indhamma li hadzal wajhi awjuhun. Adapun selain Al-Qur'an, adapun Al-Qur'an dari cara atau jalan ke kondisinya itu sudah cukup untuk untuk melemahkan gini. Dari jalan tadi saja, dari segi bahasa saja itu sudah mampu dan sudah cukup untuk melemahkan siapapun yang menantangnya. Sekalipun itu wa qadindhamma li hadzal wajhi awjuhun, dikumpulkannya satu arah. Jadi dalam satu arah, dari beberapa arah itu dikumpulkan dari beberapa cara untuk menantang Al-Qur'an itu. Sekalipun diruntut itu cara-caranya untuk melawan Al-Qur'an, itu tidak akan mampu. Nah, contohnya ahaduha, satu di antara beberapa wajah tadi atau cara tadi, ikhbaruhu an umurin mughayyabatin zaharat kama akhbaru, berita tentang hal-hal yang disamarkan. Itu adanya Al-Qur'an itu sangat jelas dengan adanya informasi.
Contoh misalkan, dulu orang-orang tidak tidak bisa dia hanya mengetahui cerita tentang Nabi Adam. Nah, sekalinya datang Al-Quran, baru jelas beritanya bahwa betul-betul Nabi Adam itu turun dari surga. Taniha annahu la yamalluhu sam'u mahma takarrar. Bahwa sesungguhnya Al-Quran tersebut itu tidak ada seorang pun bosan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sekalipun itu diulang-ulang. Ini tanda, ini bukti, salah satu bukti di antara bukti-bukti yang lain tadi. Thalithuha jam'uhu li'ulumin lam takun mawjudatin 'indal Arab wal Ajam. Jadi Al-Quran tersebut itu bisa berupa ilmu, beberapa ilmu itu ketika Al-Quran mengumpulkan itu beberapa ilmu. Jadi Al-Quran mengumpulkan beberapa ilmu yang tidak dipunyai oleh orang-orang Arab dan orang-orang di luar Arab. Ya. Jadi bisa juga kita artikan bahwa orang Arab itu dan orang yang non Arab itu akan menemui satu kesepakatan dengan adanya Al-Quran. Jadi dia mampu misalkan nih, ilmu bahasa Arab itu kan tidak ada sebelumnya, tapi karena adanya Al-Quran kemudian ditelaah baik-baik sehingga menjadi ilmu nahwu dan shorof, gramatikal bahasa Arab. Nah, bukan hanya orang Arab saja yang mempelajari, orang non Arab juga mempelajari. Ini salah satu bukti. Rabi'uha inba'uhu 'anil waqi'il khaliyati wal ahwalil umami. Salah satu juga menceritakan tentang umat-umat atau kondisi-kondisi yang ada pada masa lampau, pada masa lalu. Wal halu anna man unzila alaihi assalatu wassalam kana ummiyan la yaktubu wa la yaqra'u. Dan adapun kondisi tersebut itu sesungguhnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kondisi Nabi Muhammad itu buta huruf, ya. Dengan adanya Al-Quran tadi, ya, dengan adanya Al-Quran tadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak mampu membaca dan tidak mampu menulis. Al-istighna'ihi an dzalika bil wahyi. Alasannya Nabi Muhammad itu tidak butuh untuk bisa membaca dan bisa menulis. Ya. Itu bukti adanya wahyu. Bahwa jadi kalau kita mau tes baca tulisnya, ya Nabi Muhammad tidak mampu. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Itu murni wahyu dari Allah. Wal yakunu wajhal al-ijazi bil qabuli ahra. Karena cara tersebut itu untuk melemahkan dengan lebih patut diterima. Maksudnya adalah cara tersebut itu untuk melemahkan orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya mengarang Al-Quran. Apa buktinya? Ya, buktinya Nabi Muhammad nggak bisa membaca dan bisa menulis.